Lanjutkan, ini sempat terpotong karena kita memantau dulu begitu ya Mbak Neni dan Bang Wens. Kita jangan berkutat terhadap hoax hasil, tapi ada juga yang paling menarik juga ini hoax tokoh Bang Wen. Ke Bang Wen dulu Mbak Neni. Nah ini banyak yang memanfaatkan atau menggunakan tokoh-tokoh tertentu, bahkan tokoh-tokoh besar begitu yang dijadikan sebagai hoax untuk bisa dibilang mengacaukan atau bahkan kemarin sempat mengacaukan suasana di hari-hari tenang. Anda melihatnya seperti apa hoax tokoh ini? Iya, pilkada itu kan memilih orang yang akan menentukan nasib kita selama 5 tahun ke depan. Bukan memilih barang sekali pakai yang cukup memerlukan seorang influencer gitu. Dan rasanya bagian yang terakhir ini yang terlalu dominan belakangan ini. Politik kita terutama pilkada dan politik secara umum, kita memerlukan influencer. Akhirnya tools influencer ini dipakai untuk jadi tools hoax juga, gitu. Banyak sekali di platform itu, ya tokohnya siapa, pakai AI, ya dia ngomong di situ, dukung kandidat. Ya padahal dia dukungnya yang di sebelah. Baik, tapi kebanyakan sebenarnya influencer atau siapapun ini tokoh yang dimanfaatkan atau ditunggangi hoax, mereka sadar tidak atau sadar atau tidak sadar sebenarnya Bang Wens? Saya kira mereka saya kira mereka mungkin sadar dalam arti mereka mendukung tokoh si A atau si B atau si C ya. Ya, dalam konteks itu dia sadar. Tetapi sebetulnya kalau politik kita rely on testimoni seperti ini, ya peluang munculnya hoax tadi itu sangat besar. Ya, karena gampang sekali ditwist itu di teknologi seperti sekarang. Wajah dan cara dia mengucapkannya mudah sekali diganti oleh AI. Bahkan bisa didandan lebih ganteng, gitu, lebih cantik gitu oleh mesin AI gitu dan itu lebih viral, gitu. Dan orang yang tidak tahu terpapar dengan itu bisa yakin. Jadi kalau politik kita masih bersandar kepada influencer, tokoh atau siapa tadi itu untuk menentukan seseorang itu dipilih, bukan dianya sendiri, itu peluang hoaxnya besar. Misalnya begini, kalau si A maju, ya, dan dia yang bicara, itu susah dikarang bahwa dia dukung lawannya kan, kan susah itu, nggak masuk akal. Nah, tetapi ada tokoh 1, 2, 3, 4, 5. Dia akan bicara bahwa saya dukung si A, saya dukung si B, saya dukung si C. Itu bisa dimanipulasi. Itu gampang banget, gitu dimanipulasi, gitu di mesin atau dengan model AI yang seperti sekarang, cara melafalnya, wajahnya, yang saya bilang tadi bisa lebih ekspresif dari aslinya, suaranya persis gitu, dan rasanya itu tools yang benar-benar di luar ruang atau cara kita untuk meliterasi publik belakangan ini. Tapi kan terkadang mungkin publik yang sudah pintar dan akrab dengan teknologi AI dan sebagainya, mereka bisa membedakan ini palsu atau tidak gitu ya. Tapi kalau dengan tanpa kemunculan sosok, tapi menggunakan entah media surat, secara tertulis atau mungkin penyebaran broadcast message, tapi ada nama besar atau nama tokoh, itu bagaimana? Butuh waktu untuk orang merasa itu perlu diyakini atau tidak. Tetapi dia ada waktu untuk orang bluri, gitu, bahwa ini kayaknya benar loh. Masih ada jeda untuk bisa memverifikasi ada waktu ya. Makanya seringkali yang kayak begitu munculnya di last minute, supaya orang tidak punya kesempatan untuk klarifikasi, termasuk model surat yang pakai kop dan sebagainya tadi itu. Ngomong-ngomong last minute, ada yang muncul seperti itu last minute di masa tenang. Istilahnya jebret gitu ya, muncul mengejutkan publik. Tapi kok dari justru malah menggunakan nama Presiden Prabowo. Nah, ini apa yang harus dilakukan oleh Bawaslu atau KPU juga Mbak? Iya, sebetulnya kan di era post-truth ini itu memang menjadi sasaran empuk untuk bisa dilakukan mengacaukan informasi kepada pemilih. Apalagi tahapan masa tenang yang kemudian menjadi tidak tenang. Sayangnya PKPU di tahapan kampanye ini itu juga tidak menjawab permasalahan-permasalahan yang terjadi saat ini. Kasus-kasus isu-isu hoax yang bertebaran, ini sangat sulit untuk dilakukan penindakan secara tegas dan serius. Misalnya kemarin pada proses masa tenang, saya sebetulnya sangat menyayangkan ya,
Bawaslu DKI Jakarta seharusnya melakukan investigasi secara serius. Karena berbagai informasi itu yang dalam tanda kutip mengacaukan informasi kepada pemilih, yang itu seharusnya diklarifikasi oleh Bawaslu karena terjadinya di masa tenang, beredarnya di masa tenang. Harusnya diinvestigasi itu, dilakukan penanganan pelanggaran secara serius. Tapi ini yang terjadi, peluit Bawaslu itu masih sangat lemah di sini. Kita selalu berharap dan kepada Bawaslu agar memang bisa melakukan penanganan pelanggaran secara progresif. Apa jadinya masih tapi lagi-lagi ketika kemudian hasil yang disampaikan oleh Bawaslu itu tidak terpenuhi unsur formil dan material, kadang-kadang Bang Wen, saya saja sebagai masyarakat sipil melaporkan ke Bawaslu gitu. Itu seperti sudah, ya sudahlah, pasti toh ujungnya juga akan seperti ini gitu. Tapi bagaimanapun ini adalah bentuk meaningful participation dari masyarakat. Meskipun memang kita pesimis gitu ya, tapi kita tetap ada optimisme yang tinggi untuk Bawaslu bisa melakukan penanganan pelanggaran secara progresif. Nah sudah memang kan seharusnya ketika tahu nih di PKPU tahapan kampanye ini ada banyak sisi kelemahan, mitigasi resiko itu harusnya disiapkan dong oleh Bawaslu. Bagaimana mengantisipasi hal ini, termasuk menurut saya adalah secara tegas melakukan penanganan pelanggaran itu sendiri agar ada efek jerak, sehingga pihak-pihak lain yang tadi Bang Wen sampaikan, misalnya ada tokoh-tokoh influencer lain yang mau ikut cawe-cawe gitu ya di Pilkada 2024 ini dan mendukung salah satu paslon tertentu, pada akhirnya ruang itu kan bisa diminimalisir. Setidaknya kalau zero mungkin tidak mungkin ya, tapi paling tidak tuh diminimalisir. Dan ini saya kira tantangan serius ya untuk Bawaslu, apalagi sekarang pasca pemungutan dan penghitungan suara, mungkin saja tadi seperti isu-isu Sirekap, karena ada manipulasi suara yang terjadi, itu juga yang bagaimana harus diantisipasi, jangan sampai kemudian ketidakpercayaan masyarakat itu muncul kepada penyelenggara pemilu karena penyelenggara pemilunya tidak transparan dan akuntabel dan juga tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan baik sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Pilkada. Rasanya persis itu hoax berikutnya, mendelegitimasi penyelenggara pemilu, mendelegitimasi hasilnya. Nah, harusnya memang ruang yang kayak tadi itu dibereskan supaya tidak ada tools atau tidak ada alasan untuk delegitimasi. Gitu. Baik, karena di sini sudah sempat ada mistrust dan tools dari Sirekap, tiba-tiba tokoh-tokoh besar ada peluang untuk bikin delegitimasi. Takutnya nanti delegitimasi malah institusinya terutama yang di-highlight itu sistem informasi ya untuk sekarang, karena beberapa pengalaman misalnya di pemilu di Kenya 2017, di Ukraina, di Venezuela itu terjadi adanya hoax berkaitan dengan sistem informasi pemilu dan ketidakpercayaan publik terhadap sistem informasi elektronik itu sendiri yang pada akhirnya di Kenya waktu itu melakukan pemungutan suara ulang. Iya, jadi tidak. Dan itu juga di pemilu 2024 terjadi loh. Jadi tidak percaya itu menyuburkan hoax. Betul. Dan meskipun ini kadang beda-beda tipis juga kalau kita masih berkaitan dengan tokoh, antara endorsement dengan hoax-hoax tokoh ini kan jadi hal yang harus dikhawatirkan ya, harus betul-betul diperhatikan begitu. Iya. Yang tadi itu, selama politik kita itu based on endorsement-nya itu tinggi, itu peluang hoax-nya besar juga. Karena tokoh itu gampang dimanipulasi tadi itu. Gampang direka jadi berseberangan atau mendukung kandidat lain. Tiba-tiba misalnya muncul gitu, setelah ketemu berubah pilihan. Padahal dia nggak pernah ketemu. Gitu. Nah, tools-tools atau model-model yang gampang dimanipulasi untuk dijadikan hoax, harusnya itu yang dikurangi, gitu. Nah, dan harusnya memang kandidatnya yang lebih sering muncul daripada influencernya. Nah, kalau influencernya yang lebih sering muncul kan kita kayak beli barang nih, ya cukup lihat influencernya, nggak perlu lihat barangnya. Gitu. Mereka yang meyakinkan kita begitu ya, padahal belum tentu itu benar yang disampaikan, bisa saja itu yang menjadi hoax. Dan bisa jadi hal ini justru akan menjadi sengketa pemilu, sengketa pilkada maksudnya ke Mahkamah Konstitusi, menjadi hal yang sebetulnya digugat oleh paslon yang lainnya yang merasa bahwa ini ternyata melanggar aturan perundang-undangan nih, gitu ya. Yang melanggar. Iya, karena sebetulnya kan kita tidak punya aturan misalnya kenapa kita harus mendorong RUU kepresidenan agar memang jelas do and don't-nya sebagai seorang presiden itu apa gitu ya. Karena bisa jadi misalnya tadi endorsement yang dilakukan itu bisa saja misalnya beralibi bahwa
ini adalah dukungan dari ketua umum partai politik, bukan dukungan dari sebagai kepala pemerintahan gitu. Itu kan bisa jadi seperti itu. Tapi kita kan masyarakat tidak bisa kemudian menutup mata bahwa beliau juga adalah sebagai seorang presiden gitu. Nah, sehingga menurut saya hal ini juga yang selain regulasi diperkuat, ya saya berharap aktor-aktor politik kita itu tolong dong gitu berada pada titik etika, keutamaan dan moralitas. Jangan mereka sendiri yang literasi politik dan khususnya untuk literasi pemilihan umumnya nih yang masih harus belajar lagi begitu lebih banyak ya. Tapi Bang ngomong-ngomong ini singkat ya Mbak Neni terkait yang ya kita bilangnya gangguan di masa tenang itu yang keluar ada top surat dengan tertulis nama Presiden Prabowo dengan dukungan ke paslon 1. Apakah itu sudah bisa terverifikasi sebenarnya? Sejauh ini saya melakukan pemantauan Bawaslu DKI Provinsi DKI Jakarta belum melakukan investigasi secara serius di lapangan. Misalnya dengan apa? Pemanggilan. Sebenarnya simpel kan ya Bang Wers, panggil lah pihak-pihak terkait, ditanya aja, gitu, ditanya aja, diverifikasi bahwa ini sebetulnya suratnya dikeluarkan tanggal berapa, karena di situ tidak ada terteranya. Bahkan ini muncul di masa tenang, yang itu kemudian mengacaukan informasi kepada pemilih dan pada akhirnya pemilih kita juga ya ini bagaimana sih ya gitu, kok seperti yang terjadi di pemilu 2024 kemarin kok terulang lagi gitu di pilkada 2024. Dan para tokoh kita ini terlalu mempertaruhkan martabat mereka. Mohon maaf kita potong dulu, nanti kita akan ke kesimpulan akhir, kita menuju ke Bandung terlebih dahulu. Pemirsa langsung saja kita melihat di kediaman Ridwan Kamil. Ya, udah naik gambar semua yang dilakukan sudah dipersiapkan lahir batin sampai ke ya. Karena Mohon maaf pemirsa, kami ada gangguan teknis audio untuk mendengarkan langsung pernyataan yang disampaikan oleh Ridwan Kamil dari kediamannya di Bandung, Jawa Barat. Kembali kita akan tutup singkat saja, tadi sempat terpotong ya Mbak Neni dan Bang Wen. Jadi kesimpulan langsung saja kita ke kesimpulan bahwa hoax ini sebenarnya sangat bisa mempengaruhi kualitas penyelenggaraan pemilihan umum atau pilkada dan pemilu begitu. Jadi sebenarnya apa yang harus segera diantisipasi, karena hoax-hoax dalam bentuk-bentuk lain yang mungkin tipis-tipis nih menyerang ini itu yang justru bisa lebih masif begitu Bang Wen. Ya, saya kira mungkin teman-teman di penyelenggara mungkin bisa mendata jenis hoax yang akan muncul. Dan kan kita sudah sekian kali pemilu, patternnya kurang lebih sama gitu. Begitu hari H saat nyoblos jenis hoaxnya seperti apa. Begitu setelah coblos jenis hoaxnya seperti apa. Kebanyakan setelah coblos di hari sore nanti atau besok itu, ya, terutama setelah quick count, ya, hoax itu lebih kepada delegitimasi, gitu, lebih kepada delegitimasi karena mungkin ngarahnya memperkuat kalau dipersoalkan, ya, delegitimasi hasilnya itu. Dan itu bukan barang baru, seringkali muncul delegitimasi terhadap penyelenggara pemilunya, pengawas pemilunya, dan lain-lain. Dan saya kira juga mungkin itu murni hoax yang tidak beralasan, tetapi juga mungkin bentuk protes, ya, bentuk protes atas sekian hal yang kita bahas tadi, ya, karena prosesnya ada banyak persoalan. Kira-kira itu. Baik. Nah, kalau dari dari concern terhadap penyelenggara sendiri, apa yang perlu dievaluasi yang paling urgent? Yang paling dievaluasi adalah menurut saya penyelenggara ya harus berbenah ya dan melakukan evaluasi secara komprehensif dan mengantisipasi hal-hal yang kemudian akan dimungkinkan terjadi pasca pemungutan dan penghitungan suara ini. Kita berharap demokrasi kita itu naik kelas, pilkada kita itu naik kelas, dan menurut saya pilkada 2024 ini adalah momentum untuk menyelamatkan demokrasi kita.
apakah demokrasi kita akan diselamatkan atau kemudian ada di ujung kematian. Itu juga salah satunya bergantung kepada penyelenggara pemilu, karena penyelenggara pemilu akan menjadi aktor utama untuk mensukseskan Pilkada serentak 2024 ini. Bukan hanya hasilnya yang berkualitas dan berintegritas, tetapi juga prosesnya juga harus berkualitas dan berintegritas. Dan tentu saja saya kira mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat, we cannot walk alone, kita nggak bisa bekerja sendiri, berjalan sendiri, we need collaboration, sehingga semua masyarakat sipil ketika menemukan adanya dugaan-dugaan hoax di lapangan, pelanggaran-pelanggaran di lapangan, harus bergerak ya? Ya bergerak melaporkan kepada pengawas pemilu setempat gitu, dan kita sama-sama menguatkan narasi di ruang publik gitu ya, agar memang pilkada ini bisa legitimate dan juga berkualitas, berintegritas. Tentu bukan hanya hasilnya saja, tetapi juga proses yang sedang berlangsung melalui proses penyelenggara dan penyelenggaraannya. Ya, betul sekali. Baik, terima kasih untuk kedua narasumber saya. Ada Mbak Neni Nurhayati, Direktur DIP, Democracy and Electoral Empowerment Partnership, dan juga Bang Wenceslaw Manggut, pendiri Koalisi Cek Fakta. Terima kasih untuk waktunya. Semoga kita masih keburu ya untuk mencoblos hari ini. Terima kasih untuk waktunya. Baik. Makasih. Dan pemirsa, kami tutup spesial report Pilkada serentak untuk sesi kali ini, dan berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Patricia Papalia dan juga Muhammad Irsal. Cakri Miller undur diri, sampai jumpa.